Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi manajemen organisasi. Saat ini kita ada di bab mengenai perception and decision making. Jadi bab ini begitu eh, biasanya sangat bermanfaat kalau kita sudah ada di dalam satu tim ya. Ya, kalau khususnya bagi Anda yang di sistem informasi yang mengikuti kelas saya ya, ataupun Anda yang di program studi lain, biasanya juga akan membutuhkan teori ini, dan ini teori yang cukup sulit ya untuk diimplementasikan meskipun terlihat sederhana, karena berhubungan antara sikap kita sebagai individu dengan lingkungan sekitar. Dan terlebih lagi di Indonesia saat ini yang sedang rame ya masalah tentang rasisme ya, kesukuan, tentang perbedaan agama ya, yang kalau di internet itu bisa menjadi perdebatan yang sangat panjang. Tetapi faktanya kalau di lapangan ya seperti hitam dan putih ya. Jadi antara suka dan tidak suka begitu. Nah, perception sendiri itu bisa didefinisikan sebagai sebuah proses pada saat seseorang itu melakukan pengaturan dan menerjemahkan impresinya, impresi indranya ya, untuk memaknai apa yang terjadi di sekitarnya. A process by which individual organize and interpret their sensory impression in order to give meaning to their environment. Jadi kita bereaksi itu terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita gitu ya. Jadi misalkan eh, ada orang tersandung gitu. Kita sedang jalan gitu ya, ada banyak orang, kemudian tepat di depan kita itu ada orang tersandung. Nah, kemudian kita bereaksi seperti apa? Apakah kita tiba-tiba menolong? Apakah kita akan cuek saja, tidak peduli? Oh, enggak apa-apa, mau dia tersandung ya terus jalan lagi kok gitu. Atau kita melihat dan kemudian dalam hati bilang, bodoh banget, matanya ada di mana?" Nah, misalnya begitu. Atau pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak peduli, padahal tahu bahwa dia baru saja tersandung. Dan itu adalah perception. People's behavior is based on their perception of what reality is, not on reality itself. Ya, jadi kita bereaksi gitu ya. Itu kalau tadi orang tersandung ya, kita sedang lewat. Nah, bagaimana kalau itu sedang dalam satu pekerjaan? Pada saat pandemi seperti ini, nah misalnya begitu. Kita ke pekerjaan misalnya, kalau Anda ya anggap saja ada di satu kantor gitu ya. Anda jadi salah satu programmer di sebuah tim software. Kemudian ada salah satu teman Anda yang sakit gitu ya, opnam di rumah sakit, kemudian pekerjaan yang menjadi targetnya dia itu tidak selesai. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, begitu. Perception. Anda apakah melihat dia, biarin aja Pak, karma begitu. Dia kemarin juga enggak mau nolong kita. Kemudian mungkin Anda punya persepsi yang berbeda ya, saya tolongi Pak gitu. Saya akan take over gitu ya, melakukan pekerjaan apa yang bisa saya kerjakan untuk nutupi kerjanya dia. Yang pertama mungkin berpendapat, saya kasihan Pak gitu. Kan dia teman saya. Dia sedang dalam keadaan tidak berdaya di rumah sakit. Atau mungkin Anda berpendapat berbeda. Saya menolong bukan karena saya kasihan sama dia, tapi kalau tidak saya tolong gitu, maka semua proyek ini akan gagal. Maka saya juga akan ikut imbasnya, misalnya begitu.
Nah, itu persepsi. Jadi persepsi terhadap realitas, bukan realitasnya sendiri. Ya. Itu tadi contoh saya ya, misalnya yang terakhir ya, bahwa dia melihat realitasnya sebenarnya bukan karena temannya sakit, tetapi karena proyeknya. Dia tidak peduli temannya sakit, dia peduli proyeknya. Itu kenapa dia membantu. Ya, padahal kenyataannya sebenarnya ya memang temannya sakit begitu. Dia tidak peduli. Dia hanya peduli pada proyeknya. Itu contoh. Ya. Jadi perilakunya yang terlihat sama, tetapi sudut pandangnya yang berbeda. Mungkin pendapat yang terakhir, yang memandang bahwa proyeknya itu penting, dia melihat bahwa saya tidak peduli kok sama teman saya. Teman saya itu bukan orang yang layak ditolong. Ya, dia sering curang sama saya, dia sering berbuat jelek sama temannya, sering usil, sering jahil kalau di kantor. Kalau perlu saya syukur-syukurin gitu, dia sakit misalnya begitu. Ya, dan kita pasti punya ya hubungan begitu dengan teman itu pasti punya. Tetapi dia melihat sudut pandangnya sebagai tim, sebagai anggota dari tim ini kalau tidak selesai, ya semua akan kena imbasnya. Nah itu, jadi perception, bukan kenyataannya. The word as it is perceived is the word that is behaviorally important. Nah, pada faktanya memang seringkali persepsi kita itu mempengaruhi lingkungan sekitar kita berdasarkan perilaku yang kita lakukan. Begitu. Jadi kita peduli nggak sih sama orang? Ya, kita peduli nggak sih sama orang? Dan pada saat kita peduli, itu sudut pandangnya beda-beda. Ada yang merasa kasihan, ada yang merasa karena itu tuntunan agama, ada yang merasa karena itu yang harus dilakukan, ada yang merasa karena itu peduli. Contoh lagi membuang sampah. Membuang sampah sembarangan atau tidak membuang sampah sembarangan. Kenapa kok Anda membuang sampah sembarangan gitu? Mungkin Anda melihat, "Ya ngapain Pak?" gitu. Loh memang dari tadi saya nggak ketemu tempat sampah. Kemudian saya lihat di situ banyak tenaga kebersihan kok. Saya buang di sini, toh nanti sebentar lagi diambil sama mereka. Nah itu. Tetapi orang lain akan melihat bahwa, ah dasar jorok, nggak punya adat, nggak punya aturan. Nah misalnya begitu. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Ada yang beralasan karena, loh ini perintah agama. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah begitu. Ada yang merasa, lu jangan Pak, jangan buang sampah sembarangan. Saya berempati terhadap teman-teman yang menjadi tenaga kebersihan. Kalau saya buang di sini, uang ini bersih, pasti habis dibersihkan. Mungkin nanti baru dibersihkan lagi berikutnya. Sedangkan sampah saya, sampah basah. Nanti kececeran kemana-mana. Rasa empati. Dua-duanya sama, tidak membuang sampah sembarangan. Orang melihat, wah ini orang ini baik, suka kebersihan. Nah padahal beda persepsi ya. Yang satu memandang dari sudut pandang agama, yang satu dari sudut pandang empati. Tidak peduli agamanya apa. Nah itu perception. Di dalam teori perception ada beberapa macam teori. Saya mengambil hanya sebagian saja. Yang pertama adalah attribution theory. When individual observes behavior, they attempt to determine whether it is internally or externally caused. Pada saat seseorang melihat perilaku orang lain, maka dia berusaha melihat apakah itu disebabkan oleh internal atau eksternal. Secara sederhana misalnya Anda melihat seseorang tadi ya, buang sampah sembarangan. Mungkin Anda melihat bahwa emang dia
asalnya begitu, Pak. Dia emang dari lingkungan yang jorok, ya pasti terbawalah kebiasaan atau karena eksternal. Ya memang saya lihat di sini tidak ada tempat sampah. Jadi ya maklum saja gitu. Mungkin dia orangnya suka kebersihan, tetapi pada saat dia akan buang sampah, nggak ketemu itu tempat sampahnya. Jadi mau nggak mau dibuang di situ. Nah itu misalnya attribution teori. Bagaimana kalau itu di lingkungan kerja? Biasanya Anda melihat ada teman kerja begitu ya, besok kalau bagian yang belum kerja, kemudian Anda melihat, waduh, orang itu ya, males banget sih dia itu. Tiap hari datangnya terlambat. Ah, dasar pemalas. Nah, misalnya. Emang dia dari dulu begitu, Pak, gitu. Dia pemalas dari awal. Atau Anda melihat dari sisi eksternal. Oh, dia itu terlambat karena beda. Jadi dia punya sebab. Karena kalau malam dia masih banyak pekerjaan rumah yang dia lakukan. Dia membantu ini, membantu itu. Nah, itu contoh persepsi. Jadi kita melihat penyebabnya. Kemudian bereaksi. Ya, kemudian bereaksi. Makanya pekerjaan nggak selesai-selesai. Oh, memang dia pemalas, Pak. Datang aja sering telat. Nggak bisa diingetin bla 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 segala macam. Ya. Jadi kita seperti apa? Nyetempel orang gitu. Kita memberi cap kepada orang berdasarkan apa yang kita observasi, persepsi kita sendiri. Fundamental attribution error, the tendency to underestimate the influence of external factor and overestimate the influence of internal factor when making judgment about the behavior of others. Nah, biasanya kita kalau teori yang kedua ini tidak terlalu peduli dengan yang faktor eksternal, tetapi lebih peduli dan bahkan overestimate dari faktor internalnya. Seperti tadi misalnya teman yang malas, Anda lebih peduli pada memang dia itu pemalas, nggak bisa diperbaiki. Itu kalau Anda sebagai teman kerja. Sekarang Anda bisa membayangkan kalau Anda sebagai atasannya, sebagai manajernya. Memang dia itu pemalas. Saya akan memberi dia surat peringatan. Kalau perlu saya buang dia dari kantor ini. Nah, misalnya begitu. Tapi Anda tidak pernah memanggil si pemalas tadi, tidak pernah bertanya kepada si pemalas tadi, kenapa kok dia pemalas dan sering terlambat? Sehingga pada akhirnya terjadi attribution error karena kita judgement hanya seakan-akan kita sangat tahu apa yang terjadi pada dirinya, tapi kita tidak peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungan orang lain tersebut. Kenapa dia berbuat seperti itu? Dan pada kenyataannya, ya, di kehidupan sehari-hari, kita itu sering melakukan ini. Apakah itu salah? Iya, salah sebenarnya. Tetapi faktanya, ya karena kita manusia begitu ya, kita memang sering gitu ya, secara psikologis terjebak di attribution teori. Entah itu yang teori atribusi sesungguhnya ataupun yang kesalahan ini. Ya, wrong judgment. Itu untuk sementara di bagian pertama dari bab mengenai perception and decision making, masih di mata kuliah online atau materi manajemen organisasi. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.